Oke. Kita masuk kan? Baik. Itu memang bagus, airnya lancar bendungan ini. Karena waktu itu di pintu ini bukan non-stop, sehingga di sini petani tanam panen. Tetapi begitu masuk tahun kedua, kondisi air, debit air semakin berkurang, sehingga MT1 yang rencananya akan ditanam lagi, akan ditanam MT2 lagi, sudah semakin berkurang karena kondisi air. Bahkan Bapak Gubernur tahun lalu petani sini pasrah. Mas nanti gambarkan semua ya, 1-2 tahun ini bagaimana dia punya potensi, tantangan, kendala kita tanam di sini. Nanti terakhir dari Pak Umum untuk biar airnya di sini bisa ditambahkan untuk membantu pertanian di food estate di sini. Nanti terakhir baru dari BWS Pak Franky. Saya tadi bilang dia kepala BWS, biar cepat sudah yang di atas ini naik di atas dia kabit naik di atas. Nah, jadi biar Pak Franky juga nanti itu bagaimana menjawab dari sisi BWS, apakah sedimentasi tadi benarkah dan bagaimana soal kepastian pasokan air, biar kayak tahun-tahun kemarin itu tetap bagus. Jadi dua ini menjawab ya. Pak Umum punya tugas menjawab bagaimana apakah ada program dari Kementan untuk kondisi kayak begini itu kita bisa membantu air biar tetap aman. Terutama kita bicara ada di sini dulu, kan? Terima kasih Bapak Gubernur, Pak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dan Bapak Ibu sekalian. Izin kami menyampaikan terkait dengan food estate di Roti Klot, Batu Keti. Yang pertama sebenarnya Pak Gub yang paling menggembirakan teman-teman di sini, petani dan kunjungan Bapak Presiden Jokowi bulan Maret 2022. Itu merupakan hal yang bersejarah karena adanya food estate sehingga Bapak Presiden Jokowi berkunjung di sini. Itu bulan Maret 2022. Persiapan kita sangat. Pada saat itu beliau juga Pak Jokowi tanam jagung untuk di lokasi sekaligus melihat hulu hilirnya Pak saat itu Bapak Gubernur, yaitu tanam jagung sekaligus melihat hasil panen Bapak Ibu kelompok tani yang dibina oleh Pak Marcel sebagai koordinator penyuluh, dan hilirisasinya adalah bagaimana kita juga bantuan saat itu Alsintan Konselor untuk pemipil jagung saat itu. Itu yang pertama Bapak Gubernur yang kami sampaikan. Yang kedua terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Marcel, memang selama ini menjadi perhatian kita bersama Pak Kadis Pertanian Kabupaten Belu. Lokasi ini punya potensi yang besar untuk pengembangan jagung dan juga hortikultur khususnya bawang merah. Nah, oleh karena itu kami dengan BWS selalu berkoordinasi Bapak Gubernur, Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati sama Pak Kadis PU, Pak Beni, bagaimana kita ke depan dengan kondisi air yang tersedia kita bisa manfaatkan untuk pengembangan pertanian di sini khususnya jagung dan bawang merah dan tanaman sayur-sayuran. Nah, memang debit air tahun lalu izin Pak Gubernur dengan kondisi El Nino memang agak turun dia, selain sedimentasi agak turun hanya sampai 700-an, turun sekali karena memang tahun lalu kita kekeringan cukup panjang dari bulan Februari 2024 sampai dengan akhir November 2024, sehingga itu membuat debit air di Roti Klot agak turun yang berpengaruh pada aliran air, debit air menjadi berkurang di lokasi pertanian di sini. Memang kita akui seperti itu Bapak Gub karena kondisi El Nino. Tapi ke depan saya sampaikan Pak Gub bersama dengan Bapak Menteri Pertanian kita akan membantu dari pelaksanaan kegiatan di sini, dan dukungannya adalah kita ada optimalisasi lahan kering. Optimalisasi lahan kering ini memang merupakan bagian daripada upaya kita ke depan untuk bisa mendukung pelaksanaan kegiatan di lahan-lahan kering seperti tempat ini di food estate. Tapi yang kita harapkan adalah sumber airnya bisa tersedia, izin Pak Franky, karena nanti di dalam optimalisasi lahan kering ada juga dukungan alat mesin pertanian Bapak Bu, izin. Di dalamnya termasuk dengan pompa air dan irigasi perpompaan. Kalau air cukup tersedia dari atas, dan di sini kebetulan air sungainya tidak terlalu besar. Jadi kita sudah beberapa kali datang, tapi memang kalau harapan kita hanya dari bendung Roti Klot. Kalau ini bisa tersedia, maka optimalisasi lahan kering bisa kita lakukan dengan baik. Yang kedua, kita akan nanti barangkali akan membantu benih yang umur pendek, izin Bapakku. Yang umur pendek yang cakrabuana untuk benih padi atau jagung, sehingga dia bisa panen 2 kali. Cakrabuana ini 80 hari untuk padi. Kalau dia 80 hari kita bisa, nanti kita akan sampaikan ke bantu, dan juga kita akan nanti dukungan yang lain terkait dengan ini. Kalau ini bisa terjadi maka akan sangat membantu petani-petani kita di sini. Demikian juga untuk hortikultura, kita ada istilahnya P2B, izin Pak. Pekarangan pola pekarangan
lupa saya, P2B ini nanti dari Dijen Hortikultura 114 desa di seluruh NTT. Sementara digodok di tingkat pusat. Kalau ini jadi barangkali kita coba masukkan Pak Kadis izin. Ini kalau bisa salah satu di lokasi ini untuk P2B ini untuk hortikultura. Barangkali ini Pak Gub yang kami sampaikan pada Pak Umbo yang urus semua nih. Jadi Pak Marcel kontak Pak Umbo ya. Jadi yang tadi itu seandainya memungkinkan itu kita bantu juga melalui jalur pertanian untuk urusan menambah pasokan air untuk petani di sini. Ya Pak Umbo ya? Oke. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke Pak Frenggi coba. Ini GWS-nya ilmu-ilmu airnya canggih mereka. Silakan Pak Frenggi. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Ibu semua yang hadir malam ini. Pertama-tama puji syukur karena kehadiran Bapak Gubernur hari ini bersama Bapak Bupati ini sekaligus membuka kembali apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati. Mungkin ada yang sedikit stuck saat kemarin mau dikembangkan food estate-nya. Tapi yang pertama kami sampaikan bahwa lokasi kita ini yang bisa dikembangkan tidak saja di Rotiklot. Kita kurang lebih sudah mengalokasikan 368 hektar. Selain di Rotiklot itu ada di Haliwen 20 hektar, ada di High Creek 60 hektar, dan ada sumur di area seperti Tetek itu kurang lebih 233 hektar. Nah, ini bisa dioptimalkan, izin Bapak Bupati. Ini bisa ditelusuri kembali untuk nanti kita maksimalkan tidak saja di Rotiklot. Nah, kemudian mungkin tadi terkait dengan air atau debit yang dari bendungan Rotiklot, mungkin yang disampaikan oleh Bapak Kadis Pertanian tadi, betul bahwa memang saat El Nino itu debit itu menurun cukup drastis. Nah, debit turun cukup drastis ini memang kita harus membagi karena ada air baku di sana yang juga dikasih ke masyarakat dan digunakan juga oleh Unhan. Beberapa kali dari Unhan pun komplain ke Balai, kok kenapa airnya dibatasi. Tapi memang karena debitnya itu karena El Nino cukup panjang, jadi memang kondisinya demikian. Kita sudah maksimalkan. Namun kami dari intervensi lain, izin Bapak Gubernur, dengan adanya bendungan, muka-muka air tanah yang di hilir bendungan diharapkan mungkin sudah bisa ada recharge-nya lebih dangkal, sehingga kalaupun nanti kita intervensi dengan sumur, entah sumur bor atau sumur gali, itu memungkinkan. Saya tahu persis lokasi ini karena saya sudah masuk keluar di lokasi ini cukup lama, mungkin dari 20 tahun yang lalu. Dan sumber-sumber yang untuk tadi yang recharge itu sudah terkonfirmasi, teridentifikasi. Ini kalau dari hilir bendungan, saya yakin bahwa recharge-nya pasti akan ada di area hilir bendungan ini, sehingga kalau tadi misalnya kita ingin membuktikan, saya ingat ada sumur di area ini, sumur yang waktu lalu itu kering. Nah, mudah-mudahan kita coba bisa bisa mengidentifikasi dari sana. Kalaupun sumur itu memang sudah berair saat ini, artinya di area sekitar sini memang muka airnya tadi sudah mulai naik akibat dari tampungan di bendungan. Jadi ya mungkin perlu ada tambahan sumur-sumur untuk mendukung apa yang tadi disampaikan oleh masyarakat. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, Bapak Gub. Pada potensinya kecil ya. Saya sudah pergi lihat di TMF itu datanya 45 juta. Semalam di Ragnamo kami berapa? 14 juta ya? 14 juta. Rotiklot ini cuma 3 juta. Dipakai untuk sekaligus pertanian dan juga untuk air baku. Tadi kan sudah bisa Unhan juga pakai ini. Mungkin sebagian masyarakat juga pakai. Karena angkanya kecil dan terbatas, butuh kita manajemen dengan baik ini penggunaan air. Tidak mungkin juga buka sesuka yang tadi diminta oleh Pak Benediktus. Agak beda ini, karena ini airnya terbatas 53 juta dan dipakai untuk berbagai keperluan. Sehingga kalau saya usul, biar ini jangan tadi bahasa masyarakat bilang dipakai suka-suka, BWS juga saya sudah cek Bapak, saya cek ini detail Bapak, satu-satu kita cek. Nanti BWS punya keterbatasan juga karena memang jumlah terbatas. Biar koordinasi ini terbuka, lebih baik bikin WA group. Jadi jangan juga kita saling berprasangka yang mohon. Lebih baik kalau tahu air mau dibuka, berapa yang mau keluar, mulai berhitung dia punya angka-angka, dia di blok di sini ambil berapa, biar semua juga saling ukur sudah. Dan pakai sama-sama hemat. Karena ini air terbatas ini. Sampai dan kemudian kita bisa menemukan lagi, kalau kita mau bikin bendungan baru nih. Yang lagi mau kita bikin yang untuk biar angkanya besar di Belu ini.
Tadi kami sudah ngobrol-ngobrol juga, sudah diskusi. Saya dan Pak Bupati, Pak Wakil, dan juga Balai Sungai, wilayah sungai sudah kita diskusi. Kita mungkin butuh lagi bikin tambahan, ada bendungan baru sehingga bisa dapat besar untuk bisa alirkan satu belu ini. Setuju ya? Jadi yang ada ini gunakan dengan baik. Nanti bagaimana dia punya aturnya itu biar terbuka. Ini ada semacam komunikasi yang langsung tidak antara petani ataupun Gapoktan ataupun ketua petani dengan GWS. Atau tunggu baku telepon dulu nih. Baku kontak dulu. Atau ada semacam grup bersama yang bisa komunikasi enak nih. Ada nggak? Tidak ada. Nah kalau gitu nanti Pak Franky, intinya begini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ya, teman-teman keluarga besar petani yang ada di sini. Kami pemerintah sekarang juga ini ada efisiensi besar-besaran. Pokoknya dipotong sana, dipotong sini, intinya masih bisa menyesuaikan dengan kami punya pekerjaan. Ini pemerintah nih. Di pusat sama, provinsi sama, kabupaten juga sama semua. Dan kami harus pas-paskan anggaran yang ada ini dengan berbagai program yang seluruh urusan. Kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sebagainya. Ini saya pikir sama dengan sekarang kita bicara soal air dari Rutiklot ini. Airnya kan terbatas yang ada ini. Masih kita pas-paskan juga biar semua urusan di kita punya tempat juga bisa sama. Ini sama bikin sama dengan kita di pemerintah hari ini. Kami ini dulu misalnya dapat 10, sekarang dipotong tinggal mungkin 7. Tapi 7 ini masih kasih makan anak kecil yang baru lahir, sampai orang meninggal itu masih kita urus semua, masih kerasa dari uang yang ada ini. Sekarang khusus buat air yang ada ini, sekarang menurut saya coba dibikin perhitungan kembali dari semua kelompok ini. Kebutuhan per kelompok berapa per hari. Jadi masing-masing hitung, tapi yang sesuai dengan penggunaan, jangan dibikin kayak kita air berlebihan. Cek baik-baik dulu sehingga pembagiannya itu adil dan semua merasa ada gunanya ini Rutiklot ini. Nah nanti siapa yang urus, apakah Pak Marsi dan semua ketua kelompok ini duduk bersama sehingga kita tidak ada pada kondisi yang airnya berlimpah ya. Ini airnya lagi seperti ini. Nah tolong atur baik sehingga nanti kemudian semua bisa tanam, semua bisa pakai dengan baik. Yang MT2 tadi ya, terutama yang banyak soal tadi ya. MT2 ya. Nah MT2 itu nanti coba nanti kita pikirkan nanti dengan pola yang tertentu dulu. Yang penting amankan dulu yang MT1 sama tadi IP berapa yang aman? IP2 masih aman ya? IP2 ini sudah mulai rawan. Sudah mulai rawan. Nah kalau sudah kondisi-kondisi begini, kalau boleh itu ada pertemuan ataupun ada, saya nggak tahu, kalau bisa sering komunikasi model begini terbuka lah. Jadi ini kan karena saya datang baru saya tahu ada masalah begini kan. Yang itu intinya itu soal manajemen sebenarnya, manajemen air. Orang Bali itu ada namanya subak. Itu orang bisa bikin tuh akhirnya semua bisa merasakan manfaat dari air yang terbatas di Bali. Semua bisa tanam dengan baik dan selesai. Mungkin ini pertemuan ini kalau boleh nanti ditindaklanjuti. Semua yang terkait nanti yang dari kabupaten punya Pak Kadis ya. Masih rutin turun ke sini Pak Kadis dan juga ke teman-teman sentral begini. Duduk turun bawa pasukan, diskusi ngobrol, bawa dan BWS cari jadi solusi. Cari solusi. Kalau mungkin biasa satu kelompok itu pakai 1 hari misalnya, contoh ya, pakai misalnya 100 kubik misalnya nih. Ternyata itu dengan Rutiklot model begini tidak bisa lagi, mungkin butuh dengan 70 kubik. Ya udah siasati sudah. Dan yang ada ini. Sehingga semua bisa tanam dan kemudian bisa berproduksi. Tadi bilang Pak Goris Mere yang tadi Pak Winilai sampaikan itu dia punya yang dia kirim ke luar negeri itu biasa ke Israel. Belajar namanya irigasi tetes. Itu lebih canggih lagi. Jadi 1 tetes air yang masuk di kita pun tanaman itu atau taruh di tanah itu sudah dihitung dia pun dampak. Itu namanya irigasi tetes, itu metode Israel. Itu Pak Goris Mere punya hampir 500 lebih depo alumni itu beliau kirim ke Israel. Kalau sprinkler kan mungkin masih lebih mendingan. Kalau tetes kan lebih rumit lagi kan. Nah, lebih efektif lagi itu. Lebih presisi kata polisi. Nah itu lebih hemat air lagi ya. Jadi mungkin ke depan juga para petani ini saya minta maaf ya Bapak Meritus, Ibu Maria dan teman-teman para petani. Kondisinya model begini ini kita masih siasati sudah. Kalau mungkin kita biasa pakai dengan selang, mungkin sekarang masih pakai cara yang bagaimana air itu tidak buang-buang di sepanjang jalan, tapi taruh memang di tanaman, itu masih kita pikirkan. Karena air lagi terbatas ini. Setuju ya? Nanti kita masih ngobrol lebih lanjut. Ini kita tidak bisa bicara detail nanti Pak Kadis Pertanian ya, kirim pasukan untuk nanti diskusi ini lebih detail dengan para petani. Yang penting perkara sudah kami tangkap ya.
nanti kami coba bahas dengan teman-teman di Jakarta. Yang penting saya dan Pak Widilai, Pak Bupati, Pak Wakil, kami nanti akan upaya lagi bikin bendungan baru nih, biar bisa isi yang dari Roti Klot yang pasti sangat terbatas. Yang jauh-jauh, Unan saja mengeluh Pak. Unan itu kampus yang dimiliki oleh pemerintah pusat, mengeluh juga air kurang. Untuk air baku ya, untuk air bakunya kurang. Jadi bisa dipahami memang air memang terbatas di Belu. Ini saja bisa saya sampaikan. Kita sudah tangkap duduk perkara, kita coba cari solusi nanti agar kita semua tetap semangat, masing-masing kerja sesuai bagian. Kita berharap Tuhan tolong kita semua agar hujan juga di tengah air hujan turun terus ya Ibu ya. Tadi tapi dia hajar lebat atau dia rintik-rintik saya ini hujan kadang-kadang bermain gila dengan ketong. Nah jadi kita doa bersama agar seluruh kita punya niat baik, rencana ini diberkati Tuhan, agar nanti kita yang pertama tadi agar buat manajemen air ya, gunakan air dengan bijak, jadi biar semua kebagian. Jangan sampai ada kita tadi kelompok mana yang tadi sudah dapat air tadi? Kelompok D, C ya. Nah kalau bisa semua bagi-bagi air dengan bijak, jangan ada yang mungkin dapat banyak yang nanti tidak kebagian akhirnya dong mulai mengeluh di BWS. Jadi tolong dengan kondisi air yang terbatas ini kita berbagi air dengan bijak. Setuju ya? Kita doa bersama agar semua niat kita diberkati Tuhan, dan sambil kami cari jalan keluar yang lain agar kita punya air yang ada di Roti Klot ini maupun juga kita punya rencana ini yang lain diberkati Tuhan. Wakil Bupati pimpin doa ya, setuju ya? Oke. Sore sampai malam hari ini sudah gelap seperti sekarang ini. Kami di Desa Fatuketi di tempat food estate yang dulunya dibangun sejak awal oleh Pak Widilai ketika periode pertama sebagai Bupati. Dan malam hari ini kami punya komitmen untuk melanjutkan agar food estate yang ada di sini sukses, baik untuk padi maupun jagung dengan segala kondisi hari ini. Dan untuk itu kami dari provinsi dan dari pusat BWS yang hadir dan juga dari kabupaten Pak Widilai sebagai Bupati dan Pak Wakil Bupati siap untuk membantu masyarakat agar bisa mengoptimalkan produksi pertanian khususnya padi dan jagung dari Desa Fatuketi. Silakan Pak Marcel. Baik, saya Marcel Joseph selaku penyuluh pertanian di Desa Fatuketi merangkap koordinator penyuluh Kecamatan Kakuluk Mesak. Saya bersama teman-teman tim penyuluh di Kecamatan Kakuluk Mesak siap mendampingi kegiatan food estate guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani Desa Fatuketi. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk duduk bersama, melihat bersama manajemen kegunaan air untuk petani khususnya di lahan food estate. Semoga air ini bisa mencukupi areal persawahan maupun areal lahan kering khususnya 53 hektar di Desa Fatuketi ini. Semoga ke depan petani Desa Fatuketi menjadi petani maju, mandiri, dan modern. Ini saja, terima kasih dan selamat malam. Bersama-sama, ayo bangun Belu, ayo bangun Fatuketi.